up, we're going into the spy business. Very clever. And a crazed monk, Rasputin. Manners maketh man. The King's Man. Assalamualaikum cuy, kembali lagi bertemu Mamang di channel Capruk. Kali ini Mamang akan membahas alur dari sebuah film yang sudah lama ditunggu-tunggu kalian. Film dengan judul Kingsman atau The Kingsman kali ini merupakan film lanjutan dari seri sebelumnya. Tapi latar cerita dari film ini lebih berfokus kepada awal mula dibentuknya agensi Kingsman sebagai agensi mata-mata terbaik di dunia. Meski pemeran dari film ini sepenuhnya berbeda dari film-film pendahulunya, cerita dari film ini rame banget buat ditonton. Dan untuk filmnya sendiri, lebih berfokus ke alur ceritanya dibanding actionnya ya. Oke, tanpa berlama-lama, kalau gitu kita langsung masuk ke alur cerita filmnya cuy. Di awal film kali ini kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Orlando bersama dengan anaknya yang bernama Conrad dan istrinya Emily mengunjungi teman lamanya seorang jenderal bernama Kitchener pada sebuah camp di tengah padang gurun di wilayah Afrika. Orlando adalah seorang bangsawan Inggris yang diundang ke sana untuk dimintai bantuan oleh temannya itu. Mereka juga ditemani oleh seorang pria bernama Sola yang melayani keluarga Oxford selama perjalanan mereka. Terlalu lama menunggu, Emily memutuskan untuk ikut masuk ke dalam camp tersebut. Let him see war again. 12 tahun kemudian, Conrad dan ayahnya tiba di kediaman mereka setelah melakukan perjalanan menggunakan pesawat pribadi mereka. Sola juga nampak di sana yang kini melayani keluarga Oxford di Inggris. Orlando kemudian mengajak berbincang seorang pelayan wanita bernama Polly tentang dirinya yang masih khawatir akan keselamatan putranya semenjak tewasnya sang istri beberapa tahun lalu. Sedangkan Conrad sendiri melakukan latihan gegelutan bersama Sola menggunakan sebilah kayu yang dilumuri cat. Sore harinya Conrad diajak ayahnya mengunjungi sebuah tempat jahit bernama Kingsman dan memesan setelan jas untuk putranya itu. Di dalam sana Conrad berusaha untuk meyakinkan ayahnya bahwa dirinya sudah dewasa dan tak ingin diperlakukan layaknya anak kecil oleh sang ayah. Setelahnya, mereka bertemu dengan Kitchener dan juga ajudannya yang bernama Morton di dalam sana. Kitchener di sini kembali meminta bantuan kepada Orlando untuk menemui teman mereka yang lain bernama Ferdinand di wilayah Serbia. Meskipun Orlando merupakan seorang penganut pasifisme atau orang yang tidak menyukai kekerasan, namun ia akhirnya setuju untuk membantu temannya itu. Di tempat lain terlihat seorang pria bernama Rasputin terlambat menghadiri sebuah rapat yang tengah diadakan di dalam sebuah kandang embek. Anggota dari peserta rapat ini adalah orang-orang penting di tiap negara yang memiliki ambisi untuk mengubah dunia. Dengan pimpinan seorang pria berkepala botak, rapat pun dimulai dengan memberikan masing-masing anggota tersebut sebuah cincin dengan gambar hewan sesuai karakter mereka. Di dalam cincin tersebut terdapat juga pil cyanida jikalau mereka gagal menjalankan misi mereka. Can I trust you to behave like them? A tortoise? Am I not worthy of a better animal? Are you ready to prove Kitchener's concerns are justified? Keesokan harinya, Prinsip pun membuat sejenis bom kecil untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Saat Ferdinand bersama dengan Orlando melintas di sebuah jalan, ia pun segera melemparkan bom tersebut namun berhasil ditangkis oleh Conrad. Orlando kemudian mengajak Conrad untuk segera kembali ke Inggris dan ia menyesal telah mengajak putranya itu. Sedangkan Prinsip yang merasa tugasnya gagal, memutuskan untuk menelan pil cyanida yang ada di dalam cincin miliknya sampai tanpa sengaja Ferdinand yang merupakan targetnya kembali muncul di hadapannya.
I mean, the next left. Stop arguing. We're sitting ducks here. Di perjalanan mereka pulang menuju Inggris, Orlando menceritakan sebuah kisah tentang 3 raja yang merupakan saudara sepupu yang kini memimpin negara Inggris, Jerman, dan juga Rusia. Dari ketiga bocah itu, hanya Raja Inggrislah yang memiliki niat untuk menjaga perdamaian dunia persilatan. Ia pun mengirimkan surat kepada saudaranya yang lain untuk tidak terpancing oleh kejadian pembunuhan Ferdinand. Terlihat salah satu ajudan Kaisar Wilhelm dari Jerman adalah salah satu orang yang hadir di dalam rapat kandang Embe sebelumnya. Di sini Erik menyarankan kepada Kaisar untuk mengabaikan surat tersebut dan memulai perang dengan Rusia. Sedangkan Tsar Rusia yang bernama Nicholas juga mendeklarasikan perang dengan Jerman atas saran dari orang kepercayaannya Rasputin, dukun yang disegani pada masa itu. Rumor akan terjadinya perang itu pun didengar oleh Orlando dan juga Kitchener yang membuat Conrad kembali berusaha untuk bergabung dengan militer demi membela tanah airnya. Namun hal itu kembali ditentang ayahnya yang tak ingin kehilangan putra satu-satunya itu di medan pertempuran. Sang ayah kemudian menceritakan bahwa dulu dirinya juga sempat bergabung menjadi salah satu prajurit Inggris dan menyesal karena telah membunuh musuhnya hanya demi ambisi penguasa pada masa itu. Orlando juga telah meminta Kitchener untuk tidak meloloskan Conrad jika dirinya mendaftar menjadi prajurit. Sedangkan di tempat lain, pria botak dan anggotanya mulai menjalankan misi mereka membuat Rusia dan Jerman saling berperang. Hanya dalam waktu 2 tahun, sumber daya dari kedua negara itu terkuras habis akibat dari peperangan. Misi selanjutnya dari si botak adalah menarik mundur Rusia dari peperangan tersebut dan membuat Jerman menyerang Inggris dengan kekuatan penuhnya. Ia pun menugaskan Rasputin untuk mewujudkan hal tersebut. Rasputin pun langsung menjalankan misinya dengan membuat putra dari Tsar Rusia mengalami kejang dan ia memerintahkan Tsar Nicholas untuk menarik pasukannya dari perang melawan Jerman. Setelah istrinya ikut memohon demi keselamatan anaknya, Nicholas pun setuju dengan perintah itu yang membuat Rasputin berpura-pura menyadarkan putra mereka. Selain bertindak sebagai dukun palsu, Rasputin juga memberikan sejenis ciu eceran kepada Tsar Nicholas dan istrinya yang membuat mereka tunduk kepadanya. Hal itu ternyata sudah dipantau oleh Felix, sepupu Conrad yang berada di Rusia dan melaporkan hal itu kepada Conrad. Conrad kemudian segera melaporkannya kepada Kitchener yang langsung membuat misi rahasia bersama Morton untuk membunuh Rasputin. Let's just hope we don't make such a mess of things in Russia. Kematian dari Kitchener kembali membuat Conrad semakin ingin untuk bergabung menjadi prajurit Inggris. Kali ini, Orlando mengabulkan keinginan putranya itu dan membawanya untuk masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia yang berada di ruangan kerjanya. Orlando yang terkenal akan pasifisme ternyata telah membuat sebuah klub mata-mata bersama Polly dan juga Sola untuk ikut ambil bagian dalam peperangan dengan menempatkan para pelayan di tiap negara sebagai informan mereka. Dari hasil interogasi yang dilakukan Orlando kepada pelaku pembunuh Ferdinand dan juga informasi dari pelayan di kediaman Tsar Nicholas, diketahui bahwa Rasputin memiliki sebuah organisasi terstruktur yang memungkinkan untuk mengendalikan perang yang sedang terjadi. Atas informasi tersebut, mereka pun memutuskan untuk membunuh Rasputin dengan meracuni kue yang merupakan makanan kesukaannya. Conrad juga ditugaskan untuk merayu Rasputin yang ternyata seorang hombreng mania agar mau memakan kue berisikan racun tersebut. Pada sebuah pesta yang dihadiri para bangsawan dan juga Rasputin, Orlando dan Conrad datang untuk melancarkan misi mereka. Conrad mulai merayu dukun cabul itu di tengah makan malam para bangsawan, namun hal itu tidak berjalan mulus. Rasputin di sini malah meminta Orlando untuk menemaninya di ruangan tertutup malam ini. Di dalam ruangan itu, Rasputin memerintahkan Orlando untuk melepaskan celananya agar ia bisa mengobati luka di kaki Orlando akibat tembakan peluru beberapa tahun yang lalu. Tepat di atas meja, tersaji sebuah kue berisikan racun yang sengaja disiapkan untuk Rasputin. Tanpa ragu, ia pun melebok dan mulai mengobati kaki Orlando sekaligus menghipnotisnya. We can eat it together when I put my trousers back on. It's Rasputin, not your father. I think it's the poison killing you. Let me lick your wounds. Yes. Trust me. Oh, God. Trust me.
Why do you want to see the Tsar? Did not agree with. Setelahnya, Rasputin meminta Orlando untuk berendam di air dingin agar kakinya bisa kembali normal. Meski tak percaya bahwa kakinya kini membaik, Orlando akhirnya mengikuti perintah dari Rasputin. Rasputin yang selama ini selalu sarapan dengan kopi sianida, ternyata menyadari racun sianida yang ditaruh di dalam kue yang ia makan sebelumnya dan langsung berusaha membunuh Orlando. Tak lama Sola dan Conrad yang dari tadi telah menguping di luar langsung masuk untuk menyelamatkan Orlando. Merupakan salah satu penari balet terbaik di Rusia, Rasputin mulai membuat Sola kewalahan saat menghadapinya. Merasa Rasputin gagal menjalankan misinya, si botak pun memerintahkan anggota lainnya yakni Lenin untuk melanjutkan misi tersebut. Sedangkan Orlando dan yang lainnya merayakan keberhasilan mereka dengan bersulang di dalam kereta sekaligus merayakan ulang tahun Conrad yang ke-19. Untuk kesekian kalinya, Conrad kembali meminta restu dari ayahnya agar bisa bergabung dengan satuan militer. Namun kembali sang ayah tidak memberikan restunya. Hal itu pada akhirnya membuat Conrad memutuskan untuk mendaftar menjadi prajurit Inggris meski tanpa restu dari sang ayah. Misi dari sekte sesat si botak kali ini adalah untuk menghancurkan negara Inggris yang dipimpin oleh Raja George dengan membuat rakyat mereka kelaparan. Tak ingin membuat Amerika sebagai sekutu Inggris ikut turun dalam perang kali ini, Erik meminta kepada Kaisar Wilhelm untuk mengirimkan sebuah pesan rahasia kepada sekutu mereka Meksiko. Pesan itu pun didengar oleh Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh Morton dan diketahui juga oleh Orlando. Ia pun segera memerintahkan Polly untuk memecahkan kode itu yang ternyata adalah permintaan agar Meksiko menyerang Amerika sebagai serangan pengalihan. Sedangkan Conrad mulai menjalani latihannya sebagai prajurit Inggris di kamp pelatihan. Gentlemen, we have a priority 1 intercept. Is the H a Z or is it an R? He proposes an alliance with Mexico. Well done, you. Presiden Wilson yang mendapati berita rahasia dari pihak Jerman itu menolak untuk percaya dan memilih untuk tidak melakukan apapun selama tidak ada bukti. Orlando kemudian melaporkan penemuan kode rahasia itu kepada Raja George dengan tujuan mengakhiri peperangan saat itu. Raja George mengajak Orlando untuk bersulang dan memberikan jaminan bahwa putranya yang telah menjadi seorang prajurit akan ditugaskan kembali ke Inggris demi keselamatannya. Conrad yang menyadari ayahnya masih ikut campur dalam keputusannya untuk bergabung menjadi seorang prajurit, kemudian menemui seorang kopral bernama Reid dan mengirimnya untuk menemui ayahnya di Inggris. Conrad di sini menukar identitasnya dengan Reid agar dirinya bisa ikut berperang di medan pertempuran dan Reid yang akan kembali ke Inggris menemui ayahnya. Setelah berhasil meyakinkan Sola bahwa ia adalah teman dari Conrad, Reid pun dipersilahkan untuk bertemu dengan Orlando. Di dalam sana, Reid memberikan sepucuk surat yang ditulis langsung oleh Conrad tentang keinginan dirinya untuk bisa ikut berperang di garis depan sebagai seorang prajurit. Di dalam surat itu juga dituliskan bagaimana peperangan pertama yang dihadapi Conrad di medan pertempuran melawan pasukan Jerman. Saat baru tiba, ia dan prajurit lainnya diperintahkan untuk melindungi seorang kurir informasi yang sedang berlari ke arah kamp mereka. Merasa informasi yang dibawa kurir itu adalah sebuah informasi penting, salah seorang perwira memerintahkan beberapa prajurit untuk menyelamatkan kurir itu pada malam hari. Conrad yang ikut tergabung dalam misi penyelamatan itu pun bersama 6 orang prajurit lainnya mulai mendekati lokasi si kurir yang ternyata telah ada beberapa tentara Jerman yang juga mencari informasi tersebut. Tak ingin menarik perhatian, para prajurit ini tidak diperbolehkan menembak dan mulai bertarung dengan sebilah pisau milik mereka.
Conrad yang selamat akhirnya bertemu dengan si kurir yang kehilangan salah satu kakinya akibat ledakan sebelumnya. Si kurir lalu meminta kepada Conrad untuk membawa informasi itu dan pergi kembali ke camp mereka. Namun Conrad menolak dan memilih untuk pergi bersama dengan cara menggendong si kurir pada pagi harinya. He took the full force of that blast, sir. Archie. I was Corporal Archie Reed. I'm not Archie Reed. Fucking German spy. I'm Conrad. Your son was killed in action, son. Informasi dari kurir yang berhasil diselamatkan oleh Conrad ternyata menjadi bukti kuat yang membuat Presiden Amerika mulai mempertimbangkan untuk ikut ke dalam perang. Namun di sisi lain, pemimpin Rusia mendeklarasikan pengunduran dirinya dari jabatan pemimpin negara sesuai dengan rencana yang diatur sebelumnya oleh Rasputin. Sedangkan Erik bersama dengan Mata mendatangi kembali pimpinan mereka untuk melaporkan kemungkinan Amerika yang akan ikut berperang. Si botak pun memerintahkan Mata untuk menghubungi agen mereka di Amerika yang bernama Dupont untuk memberikan Mata akses agar bisa bertemu langsung dengan Presiden Wilson. Di tempat lain, Orlando yang masih terpukul atas kematian putra satu-satunya itu, kedatangan Raja George yang memberikan medali kehormatan milik putranya Conrad, sekaligus memberitahukan posisi Inggris yang saat ini dalam keadaan genting. Namun Orlando masih nampak tak peduli dengan keadaan itu sampai pada akhirnya, Polly berhasil menyadarkannya dengan mengatakan bahwa Orlando kini harus melanjutkan perjuangan putranya yang telah tewas. Regretfully, I can no longer remain in your service. I do not accept your resignation. Looking better, Your Grace. Feeling better, Polly. Berhasil menyadarkan Orlando, mereka pun mulai melanjutkan misinya menyelamatkan Inggris dari perang yang dihadapi saat ini. Orlando kemudian bertemu dengan seorang duta besar untuk mencari informasi dari misi tersebut. Di dalam sana, Orlando tanpa sengaja menemukan syal merah sama persis dengan syal yang digunakan oleh pembunuh Ferdinand sebelumnya. Tak lama seorang wanita pemilik syal tersebut keluar dari ruangan duta besar, yang mana itu adalah Mata. Dari informasi yang dikatakan oleh sang duta besar, Mata ternyata telah merayu Presiden Wilson dengan melakukan goyang dompet di depannya. Di mana hal itu akan menjadi senjata agar Amerika tidak ikut ke dalam perang yang diatur sekte sesat si botak selama ini. Sementara duta besar berusaha mencari rekaman asli kejadian memalukan tersebut dengan menginterogasi Mata, Orlando memilih untuk mencari tahu asal dari syal merah milik Mata dengan mendatangi tempat jahit Kingsman. Kain kasmir yang didapat dari embe jenis Camaliro ini berasal dari sebuah wilayah pegunungan, dan Orlando bersama Polly dan juga Shola langsung menuju lokasi tersebut. Menggunakan sebuah pesawat miliknya, Orlando mulai melakukan rencana mereka dengan terjun ke atas sebuah tebing menggunakan parasut buatan agar bisa menembakkan suar sebagai tanda untuk Polly dan juga Shola. Tersangkut di tepi jurang, Orlando segera berusaha memanjat kembali tebing agar bisa sampai ke atas sana. Hampir saja terjatuh saat sebuah batang pohon jatuh ke arahnya, Orlando akhirnya berhasil memanjat ke atas sana dalam keadaan sehat walafiat. Di atas sana, Orlando mendapati bahwa rekaman asli itu ada di dalam sana bersama dengan si botak pemimpin sekte sesat tersebut. Berusaha mengejar orang yang membawa rekaman itu untuk disebarkan ke media pers, Orlando harus terjebak di dalam sebuah ruangan bersama seorang pria bertubuh raksasa dan harus melawannya. There's the signal. Get to the lift.
Merasa pusat dari kekacauan itu adalah si botak yang berada di dalam kandang Mbe, Orlando pun mengajak Zola untuk membunuhnya. Kembali menghadapi anak buah si botak yang telah menanti mereka berdua akhirnya berhasil sampai ke kandang tersebut. Namun, ternyata si botak telah mengetahui kedatangan mereka dan menyambutnya dengan tembakan dari senapan mesin. Mencoba mengintimidasi Orlando, si botak pun menantangnya dengan beradu duel pedang 1 lawan 1. End this shite as gentlemen. Morton. Hey! Kelicikan si botak Morton akhirnya harus menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ia akhirnya harus tewas setelah si Mbe yang dulu pernah dipotong salah satu tanduknya memilih membalas dendam kepada si botak Morton. You can't do it. You can't let me fall. Zola ternyata berhasil selamat dari peluru yang ditembakkan Morton sebelumnya. Sedangkan di tempat lain, Presiden Wilson yang telah mendapatkan rekaman asli tersebut segera memerintahkan para jenderal untuk ikut ke dalam perang sebagai sekutu dari Inggris dan membuat mereka menang dalam perang kali ini. Sedangkan Kaisar Wilhelm harus mundur dari jabatannya sebagai Kaisar Jerman dan Tsar Nicholas dibantai habis bersama keluarganya. Beberapa hari kemudian, Orlando mengadakan sebuah rapat di tempat jahit Kingsman dengan beberapa orang undangan adalah orang penting termasuk Raja George. Di tempat inilah, Orlando mendeklarasikan berdirinya sebuah agensi intelijen tingkat tinggi yang berdiri sendiri demi menjaga perdamaian di dunia persilatan. My code name will be Arthur, and this is Merlin, who will be our quartermaster. Don't be shy. Come. Your name? Adolf Hitler. Dengan para pemeran yang berbeda dari dua film sebelumnya, gimmick dari Kingsman berubah total di filmnya kali ini. Terbukti dari ratingnya yang gak terlalu tinggi dibanding dua seri sebelumnya yang hanya 6,6 dari 44 ribuan review penontonnya. Kalau menurut Mamang sendiri, masterpiece dari seri Kingsman emang di film seri pertamanya. Untuk seri ketiganya kali ini lebih berfokus ke sejarah pembuatan agensi Kingsman sendiri dan kurang banyak untuk adegan action dan komedinya kalau dilihat dari durasi filmnya yang lebih panjang. Ya mudah-mudahan aja masih ada seri-seri selanjutnya nggak berhenti di The Kingsman ini sih. Oke cuy, cukup sekian review Mamang kali ini. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur dan menambah asupan gizi perfilman kalian. Dan akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.